Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 1756 hampir. Ketika perang dimulai lagi, itu masih Ye Chen, menyerbu ke depan, langsung menuju Raja Iblis, hanya menyerang tetapi tidak bertahan, seperti orang gila. Dia seperti dewa perang, tak terkalahkan, dengan jejak darah di belakangnya. Seluruh iblis diledakkan sampai mati, dan tidak ada yang bisa menghalangi jalannya. Pasukan dunia bawah juga sangat ganas, baik dalam kelompok 30 atau 50, benar-benar menekan kekuatan tempur mereka. Laut Shuro, yang sudah lama tidak tenang, sekali lagi membuat gelombang. Dibandingkan dengan gelombang turbulen dari pasukan dunia bawah, pasukan iblis surgawi itu seperti gelombang kecil, jangan terlalu senang saat gelombang besar datang. Pasukan iblis dikalahkan sepanjang jalan, dan ditelan berkeping-keping. Bukannya mereka tidak memiliki kekuatan untuk bertarung, tetapi mereka tidak memiliki hati untuk bertarung, lawan memiliki dua kaisar yang duduk sebagai komando, yang membuat mereka terengah-engah. Dan mereka tidak memiliki satu pun patung setingkat kaisar, inilah celahnya. Dibandingkan dengan iblis, pasukan dunia bawah jauh lebih ganas. Mengejar dan membunuh sepanjang jalan, Yan Luo dari 10 istana secara pribadi mengambil alih cara membunuh kaisar, dan setiap kali dia menyapu, tentara iblis yang tak terhitung jumlahnya dimakamkan. Dalam waktu kurang dari 1/4 jam pertempuran, pasukan iblis surgawi dihancurkan lagi. Pada hari ini, dunia bawah sangat gelisah, dan sepertinya ada pola, sesekali, akan selalu ada teriakan pembunuhan yang menggemparkan dunia. Tentara iblis surgawi datang secara bergelombang, dan mereka melakukannya secara bergelombang. Dan dengan pemahaman diam-diam, Kaisar Dunia Bawah dan Kaisar Huang akan selalu menyegel pilar Optimus di waktu terbaik, mencegah iblis surgawi mundur. Sisanya akan diserahkan kepada tentara dunia bawah, dan mereka akan mati. Iblis surgawi dalam keadaan linglung, dan jika dia tidak memperhatikan, kepalanya hilang. Apa yang terjadi, kita? Apakah ini kacau? Tidak siap, iblis surgawi naik ke Raja Iblis dan turun ke prajurit iblis, semuanya tertangkap basah, dan ketika mereka keluar, mereka bahkan tidak mengatur napas. Setiap kali dia keluar, dia tidak punya waktu untuk berpura-pura agresif, dan dia dipukuli adegan menyedihkan itu melanggar hukum. Menghitungnya dengan hati-hati, 9 gelombang pasukan iblis surgawi terbunuh. Tapi manusia dan iblis sangat nyata, dan mereka bisa dikatakan berturut-turut tentara dunia bawah malu dengan pemberian kepala ini. Fakta telah membuktikan bahwa semakin banyak orang, semakin kuat mereka sebenarnya. Ada dua kaisar agung yang duduk di kota, dan kepercayaan diri mereka tidak biasa. Ye Chen berdiri dengan tenang, memegang pedang pembunuh berlumuran darah, melihat laut Sura di mana tulang-tulangnya menumpuk, suasana hatinya tidak bisa membantu tetapi berfluktuasi. Memikirkan kembali masa lalu di Dacu, betapa mengerikan pertarungan itu. Itu masih di dunia bawah, dengan tentara yang kuat dan kuda yang kuat, dan mereka terjebak di bawah pilar Optimus. Mereka datang dan melakukan sebanyak yang mereka mau, seperti ini. Keren. Ada tawa tak berujung, dan sisi Ye Chen adalah yang paling hidup, karena ada 9 harta karun di sampingnya. Tak perlu dikatakan, mereka adalah 9 jenderal dunia bawah di bawah tahta Qin Guang. Di seluruh medan perang Laut Asura, dia adalah 9 orang yang paling bermasalah. Ke-9 orang ini juga ditarik ke medan perang, dan mereka semua memiliki tentara kaisar di tubuh mereka. Dengan tentara kaisar, dia dapat memperkuat kaisar semu, meskipun dia tidak sekuat Ye Chen, dia telah membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya, dengan roh jahat dan darah yang kejam. Ke-9 orang itu lebih banyak tertawa dan menjadi lebih bersemangat, mereka semua merobek baju zirah mereka yang berlumuran darah, dan lengan mereka telanjang, memperlihatkan daging mereka yang berwarna perunggu. Seluruh baris, bertelanjang dada, pemandangan yang indah. Qin Mengyao melirik ke-9 orang itu, lalu mengeluarkan labu anggur, memegang pedang pembunuh berlumuran darah di satu tangan, dan pot anggur di tangan lainnya. Mungkin dia telah membunuh terlalu banyak orang, tetapi gadis ini juga bermandikan keringat, pakaiannya menempel di tubuhnya yang halus, sosoknya yang indah ditampilkan dengan sempurna. Sosok ini sangat bagus, ke-9-nya menyentuh dagu mereka, menatap Qin Mengyao dengan mata bulat besar. Jika kamu naik ke tempat tidur, saudara berjanji bahwa kamu tidak akan berhenti selama setengah bulan. Lei Mingjiang menjilat rambutnya dan berkata dengan penuh arti.
Aku tidak menyombongkanmu, Kak. Aku bisa menangis untuknya. Jangan kasar begitu, aku masih suka pusing. Aku tahu, nama gadis ini pasti sangat bagus. Keluar, teriak Qin Mengyao, dan sebuah kendi dilemparkan. Ini milikku. Lei Mingjiang menyeringai dan melambai untuk mengambilnya. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, pria ini memeluk guci dan mengendus dengan keras, aroma Qin Mengyao masih tertinggal di guci. 8 jenderal dunia bawah lainnya juga berkumpul dan membentuk lingkaran. Qin Mengyao meledak dengan amarah, wajahnya memerah, dadanya naik turun dengan keras, dan 2 percikan api tersulut di matanya yang indah seperti air. Wow, baunya sangat enak. 9 pelacur tidak tahu malu. Hanya memegang kendi Qin Mengyao, mengendusnya menyenangkan, seorang pencuri celaka. Apakah tanganmu tidak gatal? Ming Jiang melirik Bai Zi di sampingnya. Gatal. Bai Zi menyeka darah dari sudut mulutnya, langsung menyingsing, menggulung lengan bajunya, seperti harimau betina di tubuhnya. Apa yang kamu lakukan? Teriak ke-9 orang itu. Ming Jue dan Bai Zi tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi mereka mengambil tindakan praktis. Murid Kaisar Dunia Bawah, murid Kaisar, semuanya ganas, dan 9 pelacur besar dipukuli ke tanah dengan satu telapak tangan. Setelah itu, gambarnya sangat eye-catching, dan jeritan terdengar tanpa henti. Semua orang menoleh, semua menunjukkan ekspresi sungguh-sungguh. Dunia bawah penuh dengan orang-orang berbakat, dan para tetua sangat senang. Raja Qin Guang menggosok bagian tengah alisnya, dia sangat senang memiliki 9 jenderal yang berharga ini, dan itu terlalu bagus untuknya. Untungnya, pertempuran masih berlangsung, jika tidak, dia pasti akan mengeluarkan 9 pelacur ini dan mengalahkan mereka dengan kejam. Mereka, katakanlah kalian semua adalah talenta yang berharga. Zhao Yun menoleh dan menatap Ye Chen di sampingnya sambil tersenyum. Tidak terlalu banyak. Ye Chen mengangkat kepalanya dan menyesap anggurnya. Ini adalah kebenaran, ketika berbicara tentang bakat, ada Chu yang hebat di mana-mana, dan Xiong Er dan Xie Yun dapat mengalahkan mereka dengan satu blok. Setelah episode kecil, 9 jenderal dunia bawah semua layu. Masih ada satu baris penuh, duduk di tanah, dengan kepala besar terkubur, dahi biru, mata panda bengkak, dan mimisan yang tidak bisa dihapus. Kali ini, aku benar-benar jujur, seperti domba kecil yang jinak. Memang benar ada tentara kaisar, tapi jauh dari Ming Jue dan Bai Zi. Laut Asura jarang jatuh ke dalam kedamaian, hanya angin gelap yang mengamuk. Sambil menunggu, pilar Optimus bergetar lagi, pasukan dunia bawah mendapatkan kembali semangat mereka dalam sekejap, dan 9 jenderal dunia bawah yang duduk di tanah juga bangkit dengan mudah. Saatnya membuat masalah, saatnya serius. Di kejauhan, kabut ajaib dari pilar ajaib mengepul, dan iblis langit menyembur keluar seperti laut. Kali ini jumlahnya yang terbesar, 40-50 juta, semuanya memakai baju besi, memegang tombak di tangan mereka, dan wajah mereka garang dan menakutkan. 9 Raja Iblis naik ke langit, masing-masing dengan kesombongan. Di belakang mereka, 40 hingga 50 juta pasukan Iblis Langit, diatur dalam banyak formasi persegi secara teratur, memenuhi dunia 100.000 mil. Nafas ini bukan dari surga. Seorang Raja Iblis melihat ke bawah ke sekeliling, sangat gelap, itu terlihat seperti alam iblis surgawi mereka. Itu seharusnya dunia bawah. Setan lainnya mengerang. Dimanapun itu, darah segar itu indah. Raja Iblis berambut darah menjilat lidah merahnya, matanya berkedip muram. Di mana pasukan iblisku? Seorang jenderal iblis bertanya dengan ragu. Dengan kata ini, semua Raja Iblis bereaksi tiba-tiba. Lihat saja, saya lupa. Ada puluhan juta pasukan di 9 gelombang sebelum dan sesudah. Kemana mereka semua pergi? Untuk sesaat, napas aneh menyebar. Sungguh aneh, laut ini sangat sepi, dengan bau darah yang kuat dan aura iblis surgawi, yang semuanya adalah mayat hidup iblis surgawi. Bagaimana mungkin? Wajah Raja Iblis berambut darah sangat jelek. Tidak ada yang mustahil. Tertawa lagi, itu adalah Zundi tua dari dunia bawah, berjalan keluar dari kabut dengan pedang berdarah di tangannya. Dengan penampilannya, pasukan dunia bawah juga terwujud. Di segala penjuru, ada tentara dari dunia bawah dan bendera pertempuran. Meskipun ada banyak pasukan iblis, jumlahnya lebih banyak, dan mereka langsung dikelilingi oleh orang-orang. Ini. Para iblis mundur secara kolektif, mata mereka menonjol. Dalam ketiadaan, Kaisar Dunia Bawah dan Kaisar Huang diperbesar satu demi satu. 2 kaisar dan lampu abadi telah menyegel pilar Optimus, dan apa yang disebut retret iblis telah terputus, dan tidak perlu pergi ketika itu datang. Ada 2 kaisar besar. Mata Raja Iblis penuh ketakutan, dan kultivasi puncak kaisar semu mau tidak mau gemetar. Bunuh. Tentara dunia bawah mulai dan mengepung mereka dari segala arah.
Itu adalah pertempuran lain, dan iblis surgawi, yang masih panik, tenggelam berkeping-keping, dan mereka semua kaget, benar-benar kehabisan akal. Ye Chen memegang pedang Yinming di tangannya, menebas dan menyerang sepanjang jalan. Raja Iblis berambut darah adalah targetnya, dia membunuhnya sepanjang jalan, dia naik ke langit, pedangnya melayang di udara, dan dia hampir ditebas hidup-hidup. Roh jahat Kaisar. Raja Iblis berambut darah melarikan diri dengan cepat. Dia juga seperti Raja Iblis berambut ungu sebelumnya, matanya penuh dengan ketidakpercayaan, roh jahat Kaisar tidak bisa ditiru, dia benar-benar membantai Kaisar. Dalam keadaan kesurupan sesaat, serangan Ye Chen telah tiba, dan pedang memotong sungai peri, yang menyilaukan dan kuat. Menghancurkan. Raja Iblis berambut darah terluka, dan dikirim terbang secara horizontal dengan pedang. Raja Iblisnya, orang kuat di puncak Zundi, mampu bertarung, tetapi dia takut bertarung sejak awal, dan saat itulah dia jatuh. Hutang darah dibayar dengan darah. Ye Chen, seperti hantu, menebas ke depan, dan melepaskan lengan Raja Iblis berambut darah dengan pedang tebasan. Bunuh. Raja Iblis berambut darah sangat marah, guntur melesat di antara alisnya. Itu adalah serangan terhadap Yuan Shen, mencoba membunuh tubuh asli Ye Chen. Ye Chen mendengus dingin, 9 dewa bergabung menjadi satu, menghancurkan guntur, menembus ketiadaan sepanjang jalan, dan menembak ke lautan Raja Iblis berambut darah. Dengan suara jeritan, Raja Iblis berambut darah mundur, roh primordial terluka parah, lautan dewa meledak, dan kepalanya akan meledak. Dia meremehkan Ye Chen, seorang bijak, yang hanya menyandang senjata kaisar, tetapi memiliki kekuatan tempur seperti itu, serangan jiwa, dan dia tak tertandingi. Setelah beberapa saat kesurupan, dia mendapatkan kembali kejernihannya dan ingin berdiri dan bertarung lagi. Namun, dia tidak memiliki kesempatan, karena Ye Chen telah tiba. Kali ini, itu bukan pedang pembunuh, tapi tinju emas, Bahuang Kuan setelah membuka tubuh yang mendominasi, yang menggabungkan kekuatan magis dan prinsip kekacauan. Hanya dengan satu pukulan, kepala Raja Iblis berambut darah meledak. Raja Iblis berambut darah Yuan Shen melarikan diri, matanya penuh ketakutan, dan dia melarikan diri dengan putus asa, setelah hanya 2 putaran, dia dikalahkan. Dia ingin pergi, tetapi Ye Chen tidak memberinya kesempatan, dan dia tidak terkalahkan. Tidak. Mata iblis berambut darah itu menonjol dan pupilnya menyempit, dia belum mati, tetapi seluruh tubuhnya sudah sangat dingin. Bagaimana mungkin Ye Chen memiliki belas kasihan, menusuk Chang Hong dengan pedang, menusuk Raja Iblis berambut darah Yuan Shen, dan menghancurkan tubuh asli Yuan Shen-nya. Raja Iblis berambut darah berlutut, dan di tengah jeritan, roh primordial itu runtuh. Setelah membunuh Raja Iblis ini, Ye Chen menatap Raja Iblis lainnya, yang melarikan diri dengan putus asa, menyeret tubuhnya yang berdarah. Kemana kita akan pergi? Ye Chen mendengus dingin, dan Tatian mengejarnya. Namun, setelah mengejar dan mengejar, dia tidak bisa membantu tetapi tiba-tiba berhenti. Matanya berkedip ketakutan, dan dia menoleh ke satu sisi, dan menatap seseorang di tengah kegelapan iblis surgawi. Yang dia tatap adalah Jenderal Iblis Surgawi setingkat Kaisar. Hari itu iblis akan mengenakan baju besi es, dengan rambut ungu berkibar, dan mata haus darah, sangat kejam dan menakutkan. Tubuh Ye Chen gemetar, meskipun dia jauh, dia bisa dengan jelas melihat kehormatan Jenderal Iblis Surgawi, yang sama dengan ingatannya. Wajah itu, dia ingat, adalah reinkarnasi jiwa kepahlawanan Dacu. Episode 1757 Jiwa Pahlawan yang Bermusuhan. Iblis. Suara Ye Chen serak dan gemetar. Ya, itu Dan Mo, Paman Dan Chen dan Dan Yi. Pada saat itu, karena Pil Tianji, dia ditetapkan sebagai pengkhianat oleh Dan Cheng, jadi dia memasukkan dirinya ke alam iblis dan menjadi jenderal di bawah komando Raja Iblis. Pernah menculik Xuan Fei, dan menyebabkan perkelahian besar. Ketika iblis surgawi menyerbu, dialah yang memimpin Dan Cheng untuk menyempurnakan Pil Tianji, dan bahkan mati, menjaga Dan Cheng dan Ye Chen. Upaya mereka tidak sia-sia, mereka membantu Ye Chen mencapai sukses besar, membantai Kaisar Iblis Langit, dan membayar kembali hutang darah untuk Dacu. Bagaimana kamu bisa bereinkarnasi di alam iblis surgawi? Ye Chen mengerutkan kening. Dong Huang Taixin pernah berkata bahwa jika orang-orang yang tewas dalam pertempuran Great Chu dapat bereinkarnasi, mereka akan menjadi bagian dari Tian Tianmen atau Tian Wanyu. Tapi sekarang sepertinya dia ragu tentang dia saat itu. Tidak hanya Great Chu dan surga dan 10.000 wilayah juga dapat bereinkarnasi di alam iblis surgawi, Pil Demon saat ini adalah bukti terbaik. Fakta mapan ini membuat Ye Chen sulit untuk menerimanya. Selama ada setan Pil, ada orang lain yang bereinkarnasi sebagai setan surgawi.
Dengan kata lain, jiwa heroik yang bertarung bersama 300 tahun lalu kemungkinan besar akan bertemu di medan perang berdarah. Mantan kerabat dan rekan seperjuangan akan menjadi musuh, dan mereka tidak akan pernah mati. Sulit baginya untuk membayangkan, kerabat melawan kerabat, teman lama melawan teman lama, jiwa heroik melawan jiwa heroik, jadi bagaimana menghadapinya? Kejam, foto-foto itu akan sangat kejam. Kehilangan kesadaran sesaat membuatnya lupa di mana dia berada saat ini. Setan surgawi datang untuk membunuhnya, kejam dan haus darah, matanya penuh keganasan, dia mengangkat pedangnya yang berlumuran darah, dan Ling Tian menebas kepalanya. Ye Chen, kenapa kamu linglung? Bai Zi menyerang dari samping, memotong Jenderal Iblis hari itu dengan pedang, dan membangunkan Ye Chen. Ye Chen mendapatkan kembali ketenangannya, tidak peduli apa lagi yang dia lakukan, dia langsung pergi ke Pale Demon. Tidak, terima kasih. Bai Zi sedikit kehabisan napas. Dalam pertempuran ini, Ye Chen tidak akan pernah berteori. Melawan Jenderal Iblis pada hari itu, murid Kaisar, serangannya benar-benar sengit. Di sini, Ye Chen memegang pedang pembunuh di tangannya dan menebas jalan berdarah. Karena dia adalah reinkarnasi dari jiwa Great Chuying, maka dia harus dibawa pulang, ingatannya dipulihkan, dan darahnya dari iblis surgawi dibersihkan. Mati. Pale Demon menyeringai ganas, dan menekan aktuator. Ye Chen meledakkan harta karun itu dengan satu pukulan, dan mengangkat tangannya seperti gunung, menekan sosok iblis itu, dan tubuh iblis itu juga hancur. Ye Chen membuat langkah lain, mengucapkan mantra terlarang, menahan iblis pil, memasukkannya ke dalam tungku pil, dan menyegelnya sepenuhnya. Setelah itu, seberkas cahaya ingatan abadi memasuki pusat alis Danmo. Namun, cahaya ingatan peri tiba-tiba menghilang setelah memasuki laut dewa dan iblis, dan dilenyapkan oleh kekuatan misterius. Ye Chen mengerutkan kening, dan berkorban untuk Xiang Wang sambil membunuh. Namun, setiap sinar cahaya abadi menghilang secara misterius di Pale Demon Gatsi, kemana perginya, dan tidak ada jejak yang dapat ditemukan. Mungkin karena dia memiliki darah iblis surgawi. Ye Chen bergumam dalam hatinya, berpikir berulang kali, tebakan ini yang paling dapat diandalkan, darah iblis surgawi sangat berbeda dari langit dan manusia. Berpikir seperti ini di dalam hatinya, dia mengumpulkan pikirannya sehingga setelah perang, dia bisa membawanya kembali untuk belajar, dan mungkin Di Huang dan Ming Di bisa mengerti. Dibunuh lagi, satu persatu, sungai peri dipotong satu persatu. Setiap kali pedang terhunus, iblis surgawi yang tak terhitung jumlahnya terkubur di Laut Shuro. Kali ini, pertempuran berlangsung sedikit lebih lama, hampir 3 jam, dan 40 hingga 50 juta pasukan iblis benar-benar musnah. Laut Sura yang besar diperbesar oleh darah iblis surgawi, dan ungu, darah, dan hitam meleleh menjadi lautan. Seluruh pasukan mundur. Setelah pertempuran berakhir, kata-kata Kaisar Ming terdengar, dengan keagungan tertinggi, halus antara langit dan bumi. Mendengar hal tersebut, pasukan dunia bawah tidak berani ragu dan mundur dari Laut Shuro. Mendengar kata-kata Kaisar Hades, iblis surgawi akan kedatangan seorang kaisar yang kuat. Benar saja, begitu mereka keluar dari Laut Asura, mereka melihat pilar Optimus bersenandung, iblis itu tiba-tiba muncul, dan kabut sihir yang mengepul melonjak. Kemudian, sosok berbaju zirah melangkah keluar. Ini memang tingkat kaisar, dengan lautan darah beterbangan, tubuh kaisar agung, sekuat gunung, dan sulit dihancurkan oleh kekuatan apapun. Itu adalah kaisar, kaisar iblis, hukum kaisar dan jalannya terjalin dan ditarikan. Keagungan jalan kaisar menakutkan, sepasang mata kaisar, luas dan kacau, penuh langit dan bumi, dan gambaran kehancuran terwujud. Di belakangnya, ada sebidang tanah tanpa setan delusi, ada gunung mayat dan sungai darah, itu adalah penglihatan kaisar, menelan terlalu banyak jiwa. Kaisar iblis surgawi ini sangat kuat, dan latar belakangnya tidak kecil. Di alam iblis surgawi, dia dikenal sebagai kaisar iblis yang haus darah, dan seperti kaisar iblis surgawi berusia 300 tahun, dia adalah pengikut utama di alam iblis surgawi. Wajah Wang Wang pucat dan hatinya bergetar di pasukan dunia bawah. Seorang kaisar yang sempurna, selain Di Huang dan Ming Di, yang tertinggi ketiga yang pernah mereka lihat, seperti penguasa dunia. Kaisar iblis yang haus darah keluar, dan mata kaisar berangsur-angsur menjadi jernih. Namun, alisnya berkerut rapat, dan sekilas dia tahu bahwa ini bukanlah surga dan 10.000 alam, tetapi dunia bawah. Dan bagaimana dengan rakyatnya? Di mana pasukan iblisnya? Dalam sekejap, dia tiba-tiba menyadari bahwa rakyatnya dan pasukannya semuanya terkubur di laut ini, dan seluruh pasukannya musnah. Embusan angin bertiup, membawa kekuatan misterius. Persepsi Tuhan, betapa menakutkannya, langsung ditangkap olehnya. Namun, dia masih lambat,
tidak bisa lepas dari kekuatan itu. Dia yang seharusnya berada di bawah pilar Optimus langsung dipindahkan ke sisi yang berlawanan, dan di mana dia berdiri sebelumnya, Underworld Emperor muncul. Benar, Kaisar Dunia Bawah telah mengaktifkan metode abadi dari Dao Kaisar, menggeser langit dan mengubah bumi. Dia bertukar posisi dengan Kaisar Setan Haus Darah, jangan sampai Kaisar Setan Haus Darah melihat bahwa situasinya tidak benar dan melarikan diri kembali ke pilar sihir, yang akan menjadi omong kosong. Kaisar hebat. Kaisar Setan yang Haus Darah berdiri diam, matanya sedikit menyipit. Dia bisa melihat bahwa kultivasi Kaisar Dunia Bawah berada pada level yang sama dengan miliknya, dan bahkan sedikit mengungguli dia. Jadi, dia mengerti, dan mengerti segalanya dalam sekejap. Tidak heran pasukan iblis surgawi yang dia perintahkan tidak bertahan, dan seluruh pasukan dimusnahkan, itu pasti berkat Kaisar Dunia Bawah. Kekuatan seorang Kaisar Tunggal sudah cukup untuk menghancurkan seluruh pasukan iblis surgawi. Salah perhitungan yang serius, saya pikir itu dari surga dan banyak sekali alam, tetapi siapa yang mengira itu adalah dunia bawah, dan ada seorang Kaisar. Jangan datang ke sini tanpa membahayakan. Ketika pikiran Kaisar Setan Haus Darah berputar, Di Huang melangkah keluar dari belakangnya, memblokir rute pelariannya. Ada lagi. Ekspresi Bloodthirsty Demon Emperor berubah, dan dia tiba-tiba berbalik. Ketika dia melihat Di Huang, mata Kaisar Iblis Haus Darah tiba-tiba menonjol, menatap Di Huang di seberangnya, matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Kamu masih ingat aku? Mata Di Huang berkedip dingin. Tidak mungkin, ini tidak mungkin, kamu jelas sudah mati. Kaisar Iblis yang Haus Darah mendesis, suasana hatinya sangat berfluktuasi. Bahkan Surahai, mengikuti keadaan pikirannya, memicu gelombang yang bergolak. Itu adalah Di Huang, dia mengenalinya, berubah menjadi abu. Dia mengenalinya. Bertahun-tahun yang lalu, di semua surga dan banyak domain, Kaisar Huang bertarung sendirian melawan 5 Kaisar Iblis Surgawi, dan dia, Kaisar Iblis yang Haus Darah, adalah salah satunya. Pertempuran itu adalah penghinaan terbesar di wilayah Iblis Surgawi sejauh ini. 5 Kaisar Agung bekerja sama, tetapi mereka gagal menjatuhkan salah satu tubuh suci Dacheng, dan dihadang oleh Di Huang sendirian di tepi alam semesta. Pada akhirnya, dia benar-benar ditelantarkan oleh Kaisar, dan bertahan sampai Yue Sang menjadi Kaisar. Permaisuri Donghua juga sangat menakutkan, benar-benar menakutkan. Dia masih tidak percaya bahwa Kaisar Besar yang baru dipromosikan benar-benar mengalahkan mereka berlima kembali ke pilar Optimus. Sudah beberapa tahun yang tidak diketahui, tetapi adegan pertempuran Kaisar masih terukir dengan jelas di tulangnya. Apakah itu Kaisar Huang atau Permaisuri Donghua, mereka semua adalah bayang-bayang iblis surgawi. Keduanya terlalu kuat, begitu kuat hingga membuat mereka tertekan. Justru karena kekalahan telak dalam perang kekaisaran, dia menjadi penghalang iblis, yang membuatnya berhenti di tingkat kultivasi, dan dia masih menjadi kaisar yang hebat sejauh ini. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut melihat Di Huang lagi setelah keabadian? Kaisar Huang yang sudah mati masih hidup, dan dia masih merupakan tubuh suci Dacheng, dalam hal kekuatan tempur, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Dia tidak tahu apa yang terjadi, dia tidak tahu mengapa Di Huang masih hidup, dan dia tidak tahu mengapa Di Huang berada di dunia bawah. Yang dia tahu adalah bahwa bahkan setelah keabadian, dia masih kalah dari Di Huang. Pria kejam yang tak tertandingi yang pernah berperang melawan 5 kaisar sendirian, dan tubuh suci Kaisar Huang, bagaimana dia bisa menjadi satu-satunya yang dapat dengan mudah menghentikannya. Episode 1758 Hancurkan Kaisar. Ekspresi Bloodthirsty Demon Emperor menjadi sangat serius dalam sekejap. Orang harus tahu bahwa di sini, Di Huang bukan satu-satunya, ada Kaisar Agung lainnya, Kaisar Agung yang telah hidup untuk waktu yang tidak diketahui. Selain itu, kekuatan tempur Di Huang dan Underworld Emperor semuanya ada di atasnya. Dengan barisan 2 lawan 1, dia pasti akan kalah dalam pertarungan ini. Memikirkan hal ini, dia segera bergerak, bukan untuk menyerang, tetapi untuk melarikan diri ke pilar Optimus, dan dia tidak boleh tinggal di sini untuk waktu yang lama. Karena kamu di sini, jangan pergi. Underworld Emperor tersenyum santai. Setelah kata-kata itu jatuh, dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan memanggil dengan telapak tangan. Meskipun telapak tangan ini biasa saja, ia menyatu dengan Taoisme tertinggi, memiliki hukum jalan kaisar, dan memiliki kekuatan gaib yang tak terhitung jumlahnya yang berkembang dengan sendirinya. Kekuatan supernatural kaisar telah kembali ke telapak tangan asli yang paling asli. Hukum dunia semuanya telah menjadi ilusi, yin dan yang telah dibalik, alam semesta telah dibalik, dan telapak asal dapat dikatakan menghancurkan dunia. Kaisar Iblis yang haus darah mendengus dingin, dia juga seorang kaisar, jadi dia tidak pernah tersentak.
Tapi memegang alam semesta, berubah menjadi Wuji, mengembangkan Yin dan Yang, berubah menjadi Taiji, juga merupakan telapak asal, menghantam langit. Kedua telapak tangan bertabrakan, langit runtuh, dan hujan ringan yang tak terhitung jumlahnya turun. Kaisar dunia bawah berdiri diam, tetapi Kaisar Iblis yang haus darah berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, dia mundur selangkah, telapak tangannya retak, dan darah Kaisar berceceran. Di belakangnya, serangan di Huang juga tiba, tubuh suci itu kuat, dan tembakannya luar biasa, tanpa senjata, hanya sepasang tinju emas. Satu pukulan menembus langit abadi. Kaisar Iblis yang haus darah terluka, tubuh Kaisar yang perkasa hampir meledak, dan untaian darah Kaisar berat, menghancurkan langit dan runtuh. Jalan Kaisar mencapai langit. Di Huang dan dunia bawah membentuk segel dengan satu tangan. Keduanya menghilang dalam sekejap, dan yang menghilang bersama adalah Kaisar Iblis yang haus darah, yang dibawa pergi oleh mereka berdua. Kemunculan kembali dari tiga makhluk tertinggi sudah dalam kehampaan halus. Dilihat dari bawah, langit telah menjadi lubang hitam antariksa. Lubang hitam, memang lubang hitam, dibuka oleh Kaisar Huang dan dunia bawah, dan itu akan menjadi medan perang untuk ditaklukkan oleh Kaisar Dao. Tidak mungkin, pertempuran antara Kaisar dan Kaisar terlalu besar. Jika pertempuran ini terjadi di dunia bawah pasti akan hancur. Apalagi jika tidak berhati-hati, Kaisar Iblis yang haus darah akan menyelinap pergi jika asuransinya tidak lengkap, lebih aman mengikuti jalan Kaisar. Tujuan keduanya sangat jelas, yaitu untuk membantai Kaisar Iblis yang haus darah. Pertempuran kekaisaran dimulai di lubang hitam, dengan barisan 2 lawan 1. Gambarannya seperti awal kekacauan, semuanya runtuh dalam pemulihan, reinkarnasi dalam keruntuhan, dan kelahiran kembali dalam reinkarnasi. Betapa menakutkannya penaklukan jalan Kaisar, setiap sekte jalan keabadian Kaisar sudah cukup untuk menghancurkan dunia, benar-benar menghancurkan dunia. Kaisar dunia bawah dan Di Huang bekerja sama secara diam-diam, Di Huang menyerang tubuh Kaisar, Kaisar dunia bawah menyerang Yuan Shen, Kaisar Dao Xiansu, satu demi satu. Kaisar Iblis yang haus darah memercikkan darah, tulang Kaisar roboh dan beterbangan, dan darah Kaisar mengalir keluar. Raungannya bergema di dunia bawah, dan amarahnya tak berdaya. Memang benar dia adalah Kaisar Agung, tetapi lawannya lebih kuat darinya, dan ada 2, 1 lawan 2, dan dia sangat terpukul sehingga dia tidak bisa berbalik. Tubuh Kaisar retak lagi, dan sembuh lagi dan lagi, bahkan dengan kekuatan pemulihan dari Kaisar Agung, dia tidak dapat menahan serangan dari 2 makhluk tertinggi. Apakah ini duel antara Supreme dan Supreme? Di bawah, pasukan dunia bawah tampak pucat. Rao adalah Yama dari 10 istana, dan tidak terkecuali bagaimana dengan puncak Kaisar Zun, jika dia naik, dia tidak akan mampu menahan pukulan Kaisar Zun. Meskipun hanya ada sedikit perbedaan tingkat kultivasi dari Kaisar besar, tetapi kekuatan tempur ini jauh dari langit dan bumi, dan jika ada sedikit perbedaan, mereka tetaplah semut. Untungnya, ada Kaisar Ming dan Dijun, jika tidak, akhirnya akan menyedihkan. 2 pertarungan 1, jadi bagaimana dengan Kaisar Agung? Datang ke dunia bawah kita, kamu harus berbaring tengkurap, tapi itu melawanmu, lari ke sini dan berpura-pura agresif. Kaisar dunia bawah tidak terkalahkan, dan setan berubah menjadi seekor anjing. 9 orang di aula pertama harta hidup, salah satunya memegang bendera pertempuran, di bawah, berteriak dan bersorak untuk Kaisar Hades dan Dijun. Para junior juga bergabung satu demi satu, dan lolongannya nyaring. Banyak tetua juga bergabung, melolong sekeras-kerasnya. Terlalu banyak orang telah mengeluarkan kristal memori, dan adegan pertempuran antara Kaisar dan Kaisar semuanya telah tercetak, yang jarang terlihat dalam 10.000 tahun. Harus diakui, bisa menangkal roh jahat, dan mungkin juga bisa mencegah kehamilan. Ye Chen mengangkat kepalanya, melihat dalam diam, dan dikejutkan oleh kekuatan bertarung Kaisar Ming dan Di Huang, benar-benar menakutkan. Pikirkan tentang betapa sulitnya baginya untuk melawan Kaisar Iblis Surgawi. Lihatlah Di Huang dan Kaisar dunia bawah, kekuatan tempur mutlaknya luar biasa. Di bawah pengawasan semua orang, Kaisar Iblis yang haus darah jatuh dari lubang hitam. Dia telah dikalahkan, tubuh Kaisar yang kuat diledakkan oleh pukulan Di Huang, dan roh primordial Kaisar tidak dapat melarikan diri, dan dia dipotong-potong oleh Kaisar dunia bawah. Kaisar Iblis yang haus darah berlutut, 2 lawan 1, tidak puas. Tidak mungkin. Sebagai seorang Kaisar, dia harus dirugikan. Dia lari ke sini, dia pikir itu baik, tetapi dia ingin berpura-pura serius. Siapa yang mengira jika dia dipaksa untuk berpura-pura tidak berpura-pura, dia akan ditangani dengan serius.
Seluruh pasukan iblis surgawi dimusnahkan, dan bahkan dia, seorang kaisar agung, tidak dapat melarikan diri dari penghancuran, dan kekalahannya lebih dari satu. Orang-orang di dunia bawah pusing, dan mereka tidak bisa berhenti menonton. Itu adalah seorang kaisar. Dia benar-benar dibantai. Memikirkannya kali ini, rasanya tidak nyata. Ternyata kaisar agung juga bisa membunuh. Dalam kehampaan, kaisar dunia bawah dan kaisar Huang juga turun satu demi satu. Keduanya membantai seorang kaisar, dan keduanya terinfeksi roh jahat kaisar. Kaisar iblis haus darah dibantai, tetapi mereka berdua bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi. Bahkan jika mereka bertarung sendirian, mereka masih bisa membantai kaisar iblis haus darah. Pertarungan 2 lawan 1 ini tidak lebih dari menghemat waktu. Kami memiliki banyak orang, dan mereka yang bisa bertarung dalam kelompok bertekad untuk tidak memilih. Dengan waktu ini, Bao Buki dapat menangkap kaisar agung lainnya. Sejak saat itu, kedua kucing itu jatuh ke dalam ketiadaan lagi, dan mereka terjebak di bawah pilar Optimus. Mereka yakin akan ada kaisar kedua. Ye Chen tahu ini yang terbaik, dan dia sangat menyadarinya. Di tahun-tahun sebelumnya, segera setelah dia membantai kaisar, kaisar kedua akan segera turun. Jika dia tidak menghancurkan pilar Optimus dan menghancurkan pintu keluar, jika tidak, kaisar besar kedua mungkin akan tiba. Dengan keadaan Dacu saat itu, dia pasti tidak bisa menghentikan kaisar kedua. Akibatnya, Great Chu dihancurkan, dan tidak seorang pun, tidak peduli Biksu Fana atau Tian Xuanmen, dapat melarikan diri. Setelah menunggu lama, pilar Optimus tidak bergerak untuk waktu yang lama. Tentara dunia bawah berbaris di luar surah, dan tidak ada yang berani menginjakkan kaki di sana. Mereka tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam pertempuran kaisar tertinggi, dan bahkan setelah kejadian kecil dapat menyebabkan Kaisar Zun mencapai puncaknya dan mati di tempat. Mereka hanya perlu menonton, menjadi penonton, dan menyaksikan kaisar dibantai dengan mata kepala sendiri. Di langit, Ye Chen duduk, mengambil tungku tembaga yang menyegel alkimia, dan menatap alkimia bagian dalam dengan tenang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ekspresi Pil Demon pucat dan tidak berdarah, penuh kengerian. Meskipun disegel dalam tungku tembaga, dia bisa melihatnya dengan jelas. Itu adalah kaisar agung mereka. Penguasa domain, keberadaan tertinggi dan tak terkalahkan, sebenarnya dibantai oleh seseorang. Ye Chen sudah mengangkat tangannya, mengingat cahaya peri satu demi satu. Namun, itu semua sia-sia, dan ini adalah pertama kalinya dia melihat hal seperti itu. Ini berbeda dengan Jining Xuangxian dan Chu Xuan di masa lalu. Cahaya peri memori memasuki dan hai mereka, meskipun tidak dapat digabungkan, itu tetap ada sepanjang waktu, dan ketika distimulasi, itu dapat membuka kunci memori. Pil Demon berbeda, dan cahaya peri memori menghilang secara langsung. Mencoba berkali-kali tetapi gagal, Ye Chen tidak punya pilihan selain menerima kekuatan gaibnya, dan dia hanya bisa meminta bantuan Kaisar Huang dan dunia bawah. Selama penantian panjang, 3 hari 3 malam berlalu dengan tenang. Baru pada hari keempat dia bangun, dan mencium bau nafas Kaisar dari pilar Optimus, dan Kaisar kedua pun datang. Semua orang di Surah Overseas dan Underworld juga tersadar. Yang paling spiritual adalah Kaisar dunia bawah dan Kaisar Huang, yang telah mengembangkan cara keabadian Kaisar di telapak tangan mereka, dan selalu siap untuk menyerang halilintar. Tapi ketika pilar Optimus bergetar, seberkas cahaya ilahi terbang keluar. Mata di Huang dan Kaisar dunia bawah terkejut, dan mereka ingin bergerak. Namun, sebelum mereka berdua bisa bergerak, Kaisar Iblis menarik kembali pilar Optimus, dan gerakannya tidak biasa. Bahkan Kaisar Ming dan Di Huang tidak bereaksi. Sialan, ini cukup licin. Pada kecepatan ini, mari tutup level dewa. Orang-orang di dunia bawah memiliki ekspresi yang luar biasa, dan sudut mulut mereka berkedut, baik dua makhluk tertinggi tidak dapat bereaksi, apalagi mereka. Saya benar-benar meremehkan orang ini, dia jauh lebih pintar dari Kaisar Setan Haus Darah. Melihat situasinya tidak benar, Anda menoleh dan melarikan diri. Bagaimanapun, Anda adalah seorang kaisar, dan Anda tidak mengatakan sepatah kata pun di awal, yang benar-benar tidak masuk akal. Kami bahkan tidak melihat seperti apa rupamu, tapi kami melihat cahaya. Harus dikatakan bahwa postur Kaidun Kaisar Agung lahir dengan aura bajingan, dan gerakan itu tidak mendominasi. Episode 1759 Perang Memarahi Tertinggi. Di Laut Sura, suasananya canggung, dan ketiga makhluk tertinggi semuanya merasa malu. Rasa malu di Huang dan Mingdi adalah karena mereka tidak menangkap pria itu, bukan karena mereka bergerak terlalu lambat, tetapi karena pria itu menyelinap pergi. Rasa malu Kaisar dari wilayah iblis surgawi adalah karena pelariannya,
dia benar-benar kehilangan keagungan kaisar, membuatnya tampak seperti tikus yang menyeberang jalan. Seharusnya Kaisar Iblis Kegelapan. Di Huang tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Aku tahu kamu adalah kenalan lama. Underworld Emperor tersenyum santai. Kaisar Setan Kegelapan juga salah satu dari 5 kaisar yang bertarung di masa lalu. Kelincahannya luar biasa, dan hanya sedikit orang yang bisa menandinginya. Itu benar-benar mengejutkanku. Tanpa diduga, di dunia ini, sebenarnya ada 2 makhluk tertinggi, tidak, salah satunya adalah tubuh suci yang dicapai agung. Suara dingin datang dari pilar Optimus, dan itu berkat kecepatan tergelincir sebelumnya, jika tidak, kebanyakan dari mereka akan terluka parah. Kamu juga mengejutkanku. Kaki dan kaki ini diwarisi dari nenek moyang. Yang, dalam pertempuran ini, hanya orang bodoh yang keluar. Jika saya ingat dengan benar, di semua surga dan 10.000 domain, Anda menunggu 5 kaisar iblis surgawi untuk bertarung demi tubuh suci, dan ini terjadi. Kaisar Ming mencibir, pipi ini cukup tebal. Kamu, ada apa? Siapa? Kaisar Iblis Kegelapan berkata dengan dingin. Kamu akan tahu jika kamu keluar dan melihatnya. Underworld Emperor tertawa. Apakah kamu pikir aku mati? Alam iblis surgawi semuanya. Kaisar. Bodoh. Salah satunya kucing di dalam pilar ajaib, dan yang lainnya menempel di luar pilar ajaib. Jika Kaisar Dunia Bawah tidak masuk, dan Kaisar Iblis Kegelapan tidak keluar, biarkan saja dan tegur dia. Orang-orang di dunia bawah hanya bisa menggerakkan mulut mereka, mereka tidak tahu bahwa Kaisar Agung kita memiliki sisi seperti itu, dia tidak menarik napas saat bersumpah. Apalagi yang dia tegur adalah seorang Kaisar sejati. Di Huang juga menggosok bagian tengah alisnya, menghabiskan waktu bertahun-tahun bersama Kaisar Hades, dan untuk pertama kalinya merasa bahwa Kaisar Hades sangat imut. Tuanmu, ketika dia masih muda, dia seharusnya menjadi harta yang hidup. Zhao Yun berkata dengan penuh arti. Aku benar-benar belajar banyak. Yama dari 10 istana saling memandang dengan ekspresi yang sangat aneh. Dalam ingatan mereka, Kaisar Hades adalah keagungan tertinggi, dan tindakan hari ini benar-benar membuat orang lengah. Orang-orang di dunia bawah membuka mulut mereka, dan ketiga pandangan mereka disegarkan. Seorang Kaisar Agung yang terlihat seperti tikus benar-benar segar. Ye Chen merasa geli. Ini adalah pertama kalinya dia tertawa akhir-akhir ini. Orang ini telah hidup lama dan telah menjadi master, sama seperti Kaisar Ming. Ada yang masuk. Ada yang keluar. Aku tidak mau keluar. Aku tidak mau masuk. Bodoh. Bukan menyombongkan diri, kedua Supremes sama-sama dalam mode tak tahu malu. Belum lagi, sangat menarik bagi Supreme dan Supreme untuk saling memarahi. Kaisar Dunia Bawah mengutuk dan mengutuk, lalu mengedipkan mata pada Di Huang. Kaisar Huang mengerti, telapak tangan mengembangkan hukum Kaisar, dan ada guntur yang tersisa, begitu banyak hukum dimainkan, itu cukup untuk meledakkan neraka. Hal yang sama berlaku untuk Kaisar Dunia Bawah, dunia besar telah berevolusi di telapak tangannya, dan hukum Dao Kaisar masih ada. Tujuan dari 2 makhluk tertinggi itu jelas, setelah akhirnya menunggu seorang kaisar, kita tidak bisa membiarkannya melarikan diri, masuk dan bunuh. Sesuatu masuk. Kaisar Iblis Kegelapan masih mengutuk. Masuk dan masuk. Kaisar Dunia Bawah dan Di Huang bergerak tanpa pandang bulu, menembak ke pilar ajaib seperti cahaya peri dan cahaya ilahi. Kamu, Kaisar Huang, mustahil. Segera setelah itu, kejutan datang dari pilar sihir, yang merupakan kejutan dari Kaisar Iblis Kegelapan. Di pilar ajaib, karena pembatasan hukum, dia tidak bisa melihat Di Huang, dan sekarang Di Huang masuk, bagaimana mungkin dia tidak mengenalinya? Bertahun-tahun yang lalu, 5 kaisar iblis surgawi diusir dari bayang-bayang. Setelah bertahun-tahun tanpa akhir, bayangan itu masih ada, dan itu telah menjadi penghalang iblis. Penghalang iblis kaisar adalah yang paling sulit untuk disingkirkan, dan itu mengikat mereka. Tidak ada yang mustahil. Setelah itu, suara dingin dan niat membunuh Di Huang menyembur keluar dari pilar sihir. Berikutnya terdengar dentuman, dengungan pilar Optimus. Di dalam, terdengar gemuruh terus-menerus, dan orang bisa tahu bahwa ketiganya sedang bertarung. Orang-orang di dunia bawah sebagian besar khawatir, karena takut sesuatu akan terjadi pada Kaisar dan Kaisar Dunia Bawah. Lagi pula, pilar ajaib yang menopang langit terlalu aneh. Aneh? Bagaimana bisa aneh? Itu harus menjadi saluran antar dunia, saluran yang berkomunikasi dengan dunia bawah dan alam iblis surgawi. Itu juga bisa dikatakan sebagai dunia yang besar, cukup bagi Kaisar untuk menggunakan tinjunya. Tetapi Kaisar Ming dan Di Huang merasakannya dengan sangat jelas, yaitu, ada kekuatan untuk menekan mereka, dan tak satu pun dari mereka dapat mengerahkan kekuatan tempur puncaknya. Bayangkan saja, bahkan tubuh suci Kaisar Agung dan Dacheng dapat ditekan,
dapat dibayangkan kengerian pilar Optimus, benar-benar menakutkan. Untungnya, ada dua dari mereka, bahkan jika mereka berada di puncak kekuatan tempur mereka, mereka masih bisa mengalahkan Kaisar Iblis Kegelapan sampai mati. Ye Chen memusatkan perhatiannya pada pilar Optimus, saluran itu bisa memasuki alam setan langit. Untuk beberapa saat, dia tidak bisa menahan keinginan untuk masuk, ingin pergi ke alam iblis surgawi untuk menemukan jiwa heroik Dacu yang tewas dalam pertempuran. Tapi alasan menghentikannya, idenya terlalu gila. Bahkan keberadaan seperti Kaisar Dunia Bawah dan Di Huang tidak berani melangkah, apalagi dia, satu-satunya kesalahan adalah kekuatannya terlalu lemah. Tiba-tiba, dia merasa sedih, jiwa-jiwa heroik yang bereinkarnasi sebagai iblis surgawi mungkin tidak akan pernah kembali ke kampung halaman mereka selama sisa hidup mereka. Di tahun-tahun lain, mereka mungkin bisa bertemu satu sama lain di medan perang, tapi pemandangan seperti itu bahkan lebih kejam, mereka harus saling memegang senjata dan saling membunuh. Lari. Lari lagi. Dia sedang merenung, dan ada suara teriakan yang berasal dari pilar sihir, yang merupakan suara Kaisar Dunia Bawah, dan emosinya sangat panas. Begitu kata-kata itu jatuh, sebuah lubang besar pecah di pilar Optimus. Saat berikutnya, sosok berdarah terbang keluar. Itu adalah Kaisar Iblis Kegelapan, yang terluka parah, setengah dari tubuh Kaisar diledakkan, dan tulang Kaisar berlumuran darah Kaisar, yang menakutkan. Ada lubang darah di antara alisnya, lebih tepatnya lubang jari, dan saat ini darah masih mengalir. Di Huang dan Kaisar Ming juga keluar, keduanya terluka. Namun, dibandingkan dengan Kaisar Iblis Kegelapan, mereka berdua bukan apa-apa, setidaknya luka mereka berdua tidak mempengaruhi akar masalahnya. Lari. Kenapa kamu tidak lari? Underworld Emperor tersenyum santai. Untuk menangkap Kaisar ini, dia dan Di Huang benar-benar membuang banyak usaha, mereka berlari sangat cepat sehingga mereka berhasil mengejar dengan susah payah. Ada semacam pertempuran soliter. Wajah Dark Demon Emperor ganas dan menakutkan. Kaisar Dunia Bawah dan Kaisar Huang mengabaikan satu sama lain, sekali lagi mengaktifkan Kaisar Dao Tongtian, membuka lubang hitam di angkasa, dan menyapu Kaisar Iblis Kegelapan. Perang Kaisar dimulai lagi, pergerakannya sangat besar, dan gambarnya bisa dikatakan menghancurkan dunia, dan setiap sinar hukum Kaisar bisa bertahan selamanya. Dengan barisan 2 lawan 1, hasil pertarungan bisa dibayangkan. Dengan kata lain, sejak memasuki lubang hitam, Kaisar Iblis Kegelapan tidak pernah mengangkat kepalanya, dan ditekan serta dipukuli oleh Di Huang dan Kaisar Dunia Bawah sepanjang jalan. Setelah bertarung kurang dari 100 ronde, Pangeran Kegelapan dikalahkan. Jatuh dari langit, tubuh Kaisar meledak, darah terciprat ke seluruh langit dan bumi, dan roh primordial Kaisar juga terluka parah, tidak dapat kembali ke langit. Adegan ini, bagi Kaisar Agungnya, sungguh ironis. Dahulu kala, 5 Kaisar Iblis Surgawi mengeroyok Di Huang sendirian. Setelah semua keabadian ini, dialah yang dipukuli oleh kelompok itu, dan pertempuran pertama berlangsung selamanya, dan dia tidak bisa lepas dari kekuatan besar langit dan bumi. Ketika dia sekarat, dia harus sangat menyesalinya. Anda seharusnya tidak memprovokasi Di Huang dan Dunia Bawah, Anda seharusnya menoleh ke belakang. Kali ini bagus, orang masuk dan menangkapnya, dia ingin bertarung sendirian, tapi orang tidak memberinya kesempatan. Kematiannya adalah bukti yang sangat baik dari kebenaran yang telah ada sejak zaman kuno. Jika Anda tidak mati, Anda tidak akan mati. Ini adalah peringatan bagi generasi mendatang. Kaisar lain. Asura di luar negeri, ada keheningan. Dalam waktu kurang dari 3 hari, 2 makhluk tertinggi dunia bawah membantai 2 kaisar berturut-turut. Ini akan menjadi legenda abadi. Kaisar Dunia Bawah dan Di Huang turun, dan roh jahat kaisar sangat kuat. Dengan satu telapak tangan dan satu pukulan, keduanya meledakkan pilar iblis Optimus. Saya masuk untuk menangkap Kaisar Iblis Kegelapan sebelumnya, dan pertempuran hebat terjadi di dalam. Bagian itu dihancurkan, dan bahkan jika masih ada Kaisar Iblis Langit, dia tidak bisa melewatinya. Episode 1760 Pilihan. Berakhirnya perang besar dan runtuhnya pilar Optimus menandakan invasi ketiga dari Iblis Langit, dan sekali lagi. Sebuah kekalahan. Apalagi kali ini kerugiannya lebih parah dari 2 kali sebelumnya. Lebih dari 90 juta tentara iblis surgawi semuanya dimakamkan di Laut Sura, dan 2 kaisar iblis surgawi juga dimakamkan bersama. Dalam pertempuran ini, dunia bawah bisa dikatakan telah meraih kemenangan penuh, dengan rekor cemerlang. Laut Asura jatuh ke dalam ketenangan, hanya ombak yang bergejolak dan bergulung. Di laut, puing-puing, senjata, dan bahkan darah prajurit dunia bawah diambil kembali. Dalam pertempuran ini, dunia bawah juga menderita sedikit korban.
Adapun iblis surgawi, darah dan tulang mereka semuanya runtuh dengan pilar Optimus, lalu menghilang, menjadi debu sejarah. Belum terlambat untuk membunuh. 9 harta karun di aula pertama masing-masing menggelengkan kepala, ingin melakukannya lagi. Bukan hanya mereka yang berpikir demikian, pasukan dunia bawah juga gatal. Ada beberapa perang di dunia bawah sejak zaman kuno, apalagi jarak dekat yang melibatkan puluhan juta orang, jarang terjadi, dan pembunuhan itu sangat menyenangkan. Belum lagi, masih ada 2 makhluk tertinggi yang duduk di kota, masing-masing bersemangat. Ye Chen melihat sekeliling, tersenyum dan menggelengkan kepalanya, tidak tahu harus berkata apa. Dengan perlindungan kaisar, orang-orang di dunia bawah benar-benar hidup terlalu nyaman, tetapi mereka masih mendambakan perang besar, tetapi mereka tidak tahu bahwa perang itu kejam. Pada saat ini, dia tiba-tiba memiliki ide aneh, kembali ke surga dan berbagai domain, dan gunakan cara kaisar untuk memanggil satu per satu. Apakah kamu tidak ingin bertarung? Maka saya akan memberi Anda kesempatan besar. Mungkin, ketika mereka kehilangan kerabat dan teman lama, mereka akan benar-benar mengerti betapa berharganya apa yang disebut kedamaian di dunia. Tenang. Raja Qin Guang menjadi gila, dengan kejam, menendang satu persatu, semuanya ditendang, menyebabkan masalah bagiku. Mingjue Baizi dan yang lainnya merasakan tangan mereka gatal dan ingin menendang kaki mereka. Gadis Qin Mengyao itu adalah yang paling bersahaja, dia sudah melangkah maju dan menendangnya. Pria diam Zhao Yun tenang, memegang kendi, meminumnya dalam satu tegukan, melihat ke Laut Sura, bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Bukannya dia tidak berpartisipasi dalam pertempuran dengan barisan seperti itu. Bedanya, perang yang dia ikuti tidak memiliki level kaisar, dan level keberadaan itu sudah lama tidak muncul. Jadi, alam semesta ini luar biasa dan menakutkan. Mengesampingkan dunia manusia dan dunia surga, mari kita bicara tentang dunia bawah. Hanya ada 2 di tingkat tertinggi. Barisan yang luar biasa, menakutkan. Cepat kembali, Kaisar dunia bawah berkata dengan tenang, mengusap noda darah di pakaiannya, dan juga mengambil tentara Kaisar ekstrim dari Ye Chen dan yang lainnya. Di bawah perintah, 10 aula Yan Luo, masing-masing memimpin tentaranya sendiri, akan mundur. Puluhan juta pasukan segera berangkat, seperti samudera hitam, bergegas menuju 4 arah dunia bawah, momentum mereka perkasa dan perkasa. Dalam perjalanan pulang, dibarengi dengan kegembiraan, juga tidak ada kekurangan desahan. Dari Raja Yama hingga hantu kecil, semua orang penuh emosi. Pertempuran dengan iblis surgawi adalah pertempuran besar, dan itu benar-benar melanggar hukum. Belum lagi pasukan iblis surgawi, hanya 2 kaisar yang dibantai sudah cukup bagi mereka untuk membanggakan keturunan mereka selama 800 tahun. Kaisar dunia bawah dan Dijun benar-benar memberikan wajah kepada dunia bawah mereka yang berani memburu dan membunuh kaisar seperti ini, kedua makhluk tertinggi ini benar-benar orang yang kejam. Berbicara tentang kaisar dunia bawah, orang-orang di dunia bawah mau tidak mau batuk kering. Saya masih ingat adegan di mana kaisar dunia bawah berdiri di luar pilar sihir, memarahi, seperti tikus, memarahi dengan sangat licin, menumbangkan 3 pandangan. Ada banyak orang berbakat di dunia bawah, dan mereka semua berada di bawah kepemimpinan kaisar dunia bawah. Saya sangat bersyukur memiliki makhluk tertinggi, karena untuk masalah ini, saya juga dapat membawanya kembali, dan itu tidak akan berhenti selama 800 tahun. Ayo pergi, minum, aku mengundangmu. Lei Mingjiang menepuk dadanya, dia baru saja dipukuli, dan dia hidup dan menendang, tidak tahu malu dan tidak berkulit. Sekelompok junior bergegas maju dan mengikuti satu per satu. Jika seseorang mengundang Anda, Anda harus minum. Jika Anda tidak ingin minum, Anda harus membuka perut Anda untuk minum. Saya telah memutuskan bahwa jika saya tidak minum, saya tidak akan menangis. Sosok-sosok itu berangsur-angsur bubar, tapi Ye Chen masih berdiri di luar Laut Sura. Melihat Di Huang berjalan keluar, dia buru-buru melangkah maju, membungkukkan kedua tangannya, dia masih menyegel pil iblis. Butuh bantuan Di Huang. Kembali dan bicara. Di Huang tersenyum lembut, mengibaskan lengan bajunya. Ye Chen merasakan kilatan di depan matanya, dan muncul lagi, itu adalah Gunung Jieming, dan itu adalah hutan bambu kecil yang dia lukis sebelumnya. Ketika Ye Chen jatuh, dia mengorbankan tungku tembaga yang menyegel iblis pil. Reinkarnasi surga. Di Huang berkata, tidak terkejut bahwa Ye Chen telah menyegel iblis di langit, dia sudah mengetahuinya sejak lama. Itu leluhur Dacu. Ye Chen berkata, tetapi cahaya ingatan abadi yang aku korbankan menghilang secara misterius begitu memasuki lautan dewa. Wajah Dan Mo pucat dan tidak berdarah, dan matanya penuh dengan kengerian. Kedua kaisar dibantai, dan dia melihatnya secara nyata.
Pria di depannya telah tersebar di seluruh alam iblis surgawi, dan dia benar-benar kejam. Itu bukan Kaisar Agung, tapi dia bisa memblokir 5 Kaisar Iblis Surgawi di tepi alam semesta. Betapa sombongnya, bahkan Kaisar memiliki penghalang iblis karena dia. Di Huang mengangkat tangannya, merentangkan kelima jarinya, dan meletakkannya di atas kepala Pil Demon. Setelah beberapa saat, saya melihatnya berhenti, dia tidak memiliki jiwa kelahiran surga, dan di lautan dewa, ada pengekangan bawaan, dan dia menyatu dengan roh primordial. Bisakah kamu membasuh diri darah iblis surgawi untuknya, kata Ye Chen. Mencuci darahnya tidak berbeda dengan membunuhnya, Di Huang berkata dengan acuh tak acuh. Bagaimana dengan ingatannya? Ye Chen buru-buru bertanya, bisakah kamu mengungkap ingatan kehidupan sebelumnya untuknya? Senior punya cara. Begitu ingatan surga dibuka, mereka akan bertentangan dengan ingatan iblis. Begitu mereka bertabrakan, mereka akan dihancurkan. Ini adalah keanehan iblis. Bahkan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana bisa begitu? Ekspresi Ye Chen sangat jelek. Jika kamu bersikeras untuk membuka blokirnya, aku bisa menghemat waktu untuknya, sebagai perpisahan. Ketika batas waktunya habis, jiwamu akan terbang. Kalau begitu, Alkimia Senior, bisakah kamu bereinkarnasi di dunia bawah? Di Huang benar-benar berbicara, biarkan iblis memasuki dunia bawah, dan 3 alam akan menderita malapetaka. Keterlibatannya terlalu besar. Bahkan leluhurmu pun tidak berdaya. Ye Chen menghela nafas. 2 cara, pertama, biarkan dia terus hidup sebagai iblis, dan kedua, buka blokirnya, hancurkan tubuh dan jiwanya. Biarkan aku memikirkannya, Junior. Ye Chen menarik napas dalam-dalam. Apakah akan membiarkan Pil Demon hidup dalam keadaan linglung, atau memberinya kejelasan singkat? Kedua jalur ini benar-benar membuatnya sulit untuk memilih. Dan Mo mengerutkan kening, Ye Chen dan Di Huangzi berbicara, dia bisa mendengar setiap kata, tapi dia bingung. Reinkarnasi apa? Alkimia apa? Kenangan apa tentang surga? Dia tidak tahu apa-apa, yang dia tahu hanyalah bahwa hidupnya ada di tangan Ye Chen saat ini, apakah akan membuatnya tetap hidup atau mati? Solusi. Ye Chen berbicara, kata-katanya sangat serak. Lebih baik dan mau mengetahui kampung halamannya, meski hanya sesaat, daripada menjadi iblis dan dibenci dunia. Mungkin, ini semacam kelegaan bagi Pil Demon. Dia percaya bahwa jika Dan Mo sadar, dia akan memilih jalan yang sama, tetapi dia memilih pilihan hidup dan mati ini untuk Dan Mo. Berpikir di dalam hatinya, dia mengangkat tangannya, telapak tangannya sedikit gemetar, dan seberkas cahaya peringatan muncul, tenggelam ke tengah alis Dan Mo. Dan Di Huang meletakkan tangannya di kepala Pil Demon lagi. Kali ini, cahaya ingatan peri tidak hilang, dan setelah berenang di sekitar lautan Pil Setan, dia bergabung ke dalam jiwa kelahirannya. Segera, tubuh Pil Demon bergetar, ekspresinya terdistorsi kesakitan, dan matanya yang berwarna darah menjadi kabur. Seperti yang dikatakan Di Huang, ketika ada konflik antara ingatan surga dan ingatan iblis, adalah mungkin untuk menelan iblis kapan saja. Di Huang mengeluarkan kekuatan supernatural dan memenjarakan kedua ingatan itu. Kali ini, itu bisa dianggap sebagai memperlambat kecepatan tabrakan 2 ingatan, sedangkan untuk Pil Demon, dia berada di ambang kehancuran. Pil Demon menggeram kesakitan, dan ingatan dari seluruh dunia mengalir masuk, membuat kepalanya meledak, dan gambar-gambar itu tercetak di lautan pikirannya. Matanya yang kabur mendapatkan kembali kejernihannya, menatap kosong ke arah Ye Chen, bingung, bersemangat, perubahan, terlalu banyak emosi. Kamu Chen. Pil Demon membuka mulutnya, suaranya juga serak, semua yang ada di depannya sangat tidak nyata, seperti mimpi. Dia sudah mati. Saat menjaga Dan Cheng, Dacu tewas dalam pertempuran. Tapi kenapa dia masih hidup? Terlalu banyak keraguan membuat kepalanya pusing. Dalam kabut, dia tidak bisa lagi membedakan antara kenyataan dan ilusi. Senior bereinkarnasi, tapi bereinkarnasi sebagai iblis. Kata-kata Ye Chen mengungkapkan rahasia kuno. Bagaimana ini bisa terjadi? Ekspresi Pil Demon menyakitkan, dan ingatan tentang surga dan iblis terjerat dalam kegelapan. Dia ingat bahwa dia adalah Dan Mo, dari Dacu. Tetapi dia juga tahu bahwa dia adalah iblis, 2 identitas ekstrim ini membuatnya sulit untuk menerimanya, dia memiliki hutang darah dengan iblis. Perubahan suasana hati Susi terlalu besar, yang membawanya lebih dekat ke keadaan runtuh, dan bahkan Di Huang tidak dapat menahan diri. Senior, maafkan akulah yang memilih jalan buntu ini untukmu. Mata Ye Chen penuh rasa bersalah, tidak tahu apakah itu benar atau salah. Aku tidak menyalahkanmu. Jika itu aku akan tetap memilih untuk tidak mabuk. Pil Demon tersenyum, baik dan lembut, seperti seorang kakek.
Apakah kamu punya kata terakhir? Ye Chen tersedak dan tersenyum. Bawa aku. Ulang. Mata dan Mo berlinang air mata, 300 tahun, reinkarnasi besar, dia rindu kampung halaman. N.